Mengejutkan, pelatih Malaysia Peter Klamovski terang-terangan kritik proyek naturalisasi timnas Indonesia. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk konten kita pada hari ini, yang mana kita dapat beritanya dari salah satu media Malaysia, yaitu Astro Arena. Astro Arena ini salah satu media olahraga terbesar ya di Malaysia, yang sangat aktif dalam meliput seluruh perkembangan olahraga yang ada di Malaysia, baik itu sepak bola, badminton, dan yang lainnya. Nah, jadi di sini mereka mengundang pelatih timnas mereka, yaitu Coach Peter, dan di situ Coach Peter secara terang-terangan menganggap proses atau mungkin proyek naturalisasi timnas Indonesia itu tidak berdampak apa-apa. Ya, memang bisa kita lihat dalam postingan YouTube-nya memang belum ada, tapi Astro Arena ini baru ngepost di Instagram, nanti tayangnya katanya tanggal 1 untuk lebih lengkapnya. Tapi dari cuplikan yang ada di Instagram itu bisa kita lihat bagaimana Coach Peter ya selaku pelatih timnas Malaysia itu menganggap proyek naturalisasi Indonesia itu tidak terlalu efektif bagi Indonesia. Ya, jadi bisa kita bilang kayak meremehkan lah proyek naturalisasi timnas Indonesia yang dianggap tidak terlalu berdampak signifikan. Jadi dia juga nggak mau komentar banyak tentang proses naturalisasi Indonesia, tentang proyek naturalisasi yang bisa kita bilang cukup masif. Walaupun kata Coach Peter katanya tidak terlalu berdampak atau mungkin tidak ada manfaatnya, atau mungkin bisa kita bilang ya nggak ada gunanya gitulah ya mungkin ya. Karena kata dia proyek naturalisasi timnas itu tidak bermakna bagi saya. Nah, ini sebenarnya makna tidak bermakna bagi saya ini banyak artinya, itu kan bisa artinya tidak bermanfaat atau mungkin tidak menarik, ya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat tidak bermakna bagi saya, mungkin bisa jadi ya salah satunya itu ya tidak terlalu bagus bagi saya gitulah kata dia mungkin, ya kan. Tapi ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh fans timnas pastinya. Dengan adanya proses naturalisasi atau proyek naturalisasi ini, justru timnas Indonesia melangkah jauh lebih tinggi daripada prestasi timnas sebelumnya. Jangankan prestasi timnas sebelumnya, bahkan kita sudah melewati prestasi timnas Malaysia. Ya, kalau untuk Piala AFF mungkin belum bisa kita lewati, tapi untuk di level Asia dan untuk berbicara di Piala Dunia, kita itu sudah jauh meninggalkan Malaysia. Nah, aku juga nggak tahu ini korelasi masuk daripada Peter Klamovski ini bilang nggak bermakna itu gimana gitu ya kan. Kalau dari segi prestasi bermakna soalnya. Ya, lihat aja lah Indonesia bisa lolos ke 16 besar Piala Asia. Udah gitu juga nggak perlu mengikuti zona kualifikasi lagi. Sedangkan Malaysia mesti menghadapi Vietnam lagi, bertaruh. Ya kan, bertaruh mati-matian untuk mendapatkan satu tiket tersisa dari grup mereka. Nah, sedangkan Indonesia udah pasti lolos. Terus di round 3 Malaysia tersingkir di round 2, terus nggak bisa main di round 3. Nah, Indonesia jadi wakil satu-satunya Asia Tenggara yang main di round 3. Nah, dari segi prestasi sebenarnya itu bermakna, bukan katanya nggak bermakna kan gitu. Nah, tapi ya apapun ceritanya setiap orang pasti bebas berpendapat. Yang jelas kalau misalnya dia bilang seperti itu ya itu mungkin pendapat dia, tapi kalau untuk pendapat kita sebagai fans timnas Indonesia itu tidak baik, bukan tidak baik, maksudnya itu tidak benar ya, karena setahu kita ya bermakna gitu ya kan. Baru juga dia bilang proyek naturalisasi ini itu tidak relevan bagi saya. Nah, tidak relevan bagi dia ini mungkin dia itu menganggap bahwasanya ada perbedaan ya dalam menangani timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia. Nah, dia fokus kepada timnas Malaysia ini yang dia bilang ada pendekatan unik lah dalam proses pembentukan timnas Malaysia ini, khususnya dalam sepak bola Malaysia. Kayaknya ada semacam hal yang unik kata dia, walaupun belum dijabarkan secara terperinci apa hal unik itu, karena memang belum tayang secara langsung tentang video podcastnya bersama dengan yang abang-abang itu yang berkacamata yang agak besar badannya, terus juga yang kurus-kurus itu, lupa pula aku namanya ya kan. Nah, sama mereka itu bertiga tuh, mereka lakukan semacam cerita-cerita tentang timnas Malaysia yang akan menghadapi Vietnam dan juga nyenggol-nyenggol Indonesia. Seperti itu guys, ya kan. Begitu juga dia bilang bahwasanya aku melihat potensi besar yang ada dalam sepak bola Malaysia. Iya, memang kalau misalnya setiap pelatih siapapun yang mau melatih
klub ataupun melatih negara, ya pastilah dipuji lah negara itu, ya kan. Contoh, misalnya kita nggak usah lah jauh-jauh. Pemain-pemain itu aja, misalnya Alexis Sanchez ketika pindah ke MU, ya MU adalah tim yang paling aku tantikan. Ini adalah tim impianku. Pindah lagi ke Arsenal, ini adalah tim impianku. Pindah ke Barcelona, ini adalah tim impianku. Terakhir, tah mana tim impiannya, kan gitu. Nah, di sini juga Peter bilang bahwasanya aku melihat potensi besar dalam sepak bola Malaysia. Ya walaupun sebenarnya aku yakin juga pastilah dia melihat potensi besar. Apalagi Malaysia juga sekarang lagi apa ya, dalam era baru. Semenjak dipegang sama Prince Johor itu terlihat banget Malaysia ini lebih apa ya, agresif dalam mendatangkan pemain-pemain naturalisasi, yang mana biasanya mereka itu mendatangkan pemain naturalisasi yang notabene pemain yang bermain di liga mereka. Kali ini mereka kayaknya udah mulai meniru timnas Indonesia, yaitu mendatangkan pemain naturalisasi yang punya darah, yang punya heritage, yang punya darah keturunan dengan negara mereka. Sebelumnya kan ya randomly aja gitu, tengok bagus di klub mereka, di liga mantap, tarik, ya kan. Sekarang mereka udah agak selektif nih, nggak sembrono lagi, karena mereka berkaca pada Indonesia. Indonesia gacor ya dengan kayak gini caranya, oke kita pakai. Dan terbuktilah Hector kemarin direkrut dan juga menghasilkan 1 gol dan 1 assist, ya kan. Jadi sebenarnya apa yang dibilang Coach Peter Klamovski ini sangat berbanding terbalik nih. Karena kebetulan Malaysia juga baru aja menaturalisasi 2 pemain. Kan kata dia, ya dia sempat inilah kan bilang meremehkan proyek kita, naturalisasi kita, yang bilangnya nggak bermakna. Ternyata FAM melakukan proses naturalisasi juga kan gitu. Terakhir kan mana ini yang benar ini? Nah, tapi sekali lagi ya, apapun yang dibilang Coach Peter itu ya mungkin itu menurut pandangan dia. Dan ditambah lagi juga kita memahami lah posisi Coach Peter, dia selaku pelatih timnas Malaysia, dan dia itu berbicara tentang Indonesia yang notabene Indonesia dan Malaysia itu punya rivalitas yang cukup tinggi. Jadi perang urat saraf atau saywar-saywar itu udah hal yang sangat biasalah dalam dunia persepak bolaan. Yang penting kita jangan baper, ya kan, tetap mendukung timnas kita dan tetap respect kepada timnas lain. Tapi yang jelas kalau berkaca daripada proyek naturalisasi ini ya pasti bermakna lah, ya kan. Nah kalau misalnya kita komeni lagi, kalau kita melihat komentar-komentar netizen, kan pelatih Coach Peter bilang gini, ya proyek naturalisasi timnas itu tidak bermakna ya bagi aku, gitu ya kan. Datang komen daripada netizen Indonesia lebih nyelekit, ya kan. Ya iyalah, beda kata dia, kan. Nggak ada pemain kalian yang grade A, gimana mau bermakna, katanya. Memang lah, ya kan. Sulit kalian menemukan pemain grade A, beda sama Indonesia yang mudah mendapatkan pemain-pemain grade A, ya kan. Jadi itu mungkin jadi salah satu alasan netizen Indonesia untuk membalas apa ya, statement daripada Coach Peter. Tapi apapun ceritanya ya, nggak usah munafik lah kita bilang. Proses naturalisasi atau proyek naturalisasi itu udah hal yang maklum dalam dunia kancah sepak bola. Nggak usah lah jauh-jauh kita bahas Indonesia, Malaysia gitu kan. Tim-tim sekelas Prancis ya, yang mana juara Piala Dunia juga menaturalisasi pemain. Spanyol juga sempat menaturalisasi pemain. Pokoknya banyak lah, Italia juga ya. Jadi proses naturalisasi atau proyek naturalisasi itu udah hal yang maklum dalam dunia sepak bola untuk memperkuat timnas mereka. Yang paling jelas itu Maroko. Nah, Maroko itu banyak yang di Belanda lah, yang apalah di Eropa sana, bukan di Afrika mereka, ya kan? Tapi mereka punya darah keturunan dan mereka rela membela timnas Maroko. Nah, itu juga yang diterapkan Indonesia. Rata-rata kan mereka bukan yang lahir di Indonesia kan, tapi mereka besar di Belanda dan kebetulan mama bapak mereka atau kakek nenek mereka itu orang Indonesia atau mungkin lahir di Indonesia, makanya mereka eligible untuk dinaturalisasi. Nah, itu sih yang mungkin bisa aku tanggapi tentang statement daripada Coach Peter ya, Klamovski, yang mana secara belak-belakan berbicara tentang proyek naturalisasi timnas Indonesia itu yang dinilai tidak bermakna baginya. Nah, tapi di sini aku juga respect ya sama Peter Klamovski ini, yang mana dia sempat bilang di akhir video itu ya, dia bilang gini, ya tapi tetap saya katakan itu dengan hormat, dalam artian dia juga tetap respect dengan
program naturalisasi timnas Indonesia. Ya, walaupun dia bilang itu sangat berbeda dengan Malaysia, yang mana Malaysia fokus kepada proses pembinaan. Dan ini, ya maksudnya ini, ya ataupun bisa kita bilang naturalisasi orang Indonesia itu juga tidak relevan dengan negara lain. Ya, contohnya negara mereka, kata dia. Seperti itu, guys. Lagi-lagi dia tetap bilang hormat, dengan hormat. Saya katakan seperti itu. Jadi, dia ya walaupun sempat memberikan sayur atau kritik atau mungkin sempat meremehkan, tapi dia tetap dengan hormat, kata dia, untuk mengatakan hal yang demikian. Oke, komen di kolom komentar, guys. Gimana pendapat kalian tentang statement pelatih Malaysia, Peter Klamovski, yang kritik proyek naturalisasi timnas Indonesia yang dinilai tidak bermakna baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.